Siap-siap terkejut? Tim bulu tangkis Indonesia ternyata masuk grup paling mematikan di Sudirman Cup 2025. Dan musuh pertama kita bukan kaleng-kaleng. Halo, Sobat Catatan Badminton. Bersiaplah untuk merasakan panasnya persaingan dari ajang paling bergengsi 2 tahunan yang akan kembali digelar. Sudirman Cup 2025. Kali ini, turnamen beregu campuran ini akan diselenggarakan di Xiamen, Tiongkok, mulai tanggal 27 April hingga 4 Mei. Dan kabar terbaru yang bikin bulu kuduk merinding datang dari hasil drawing grup fase awal. Indonesia masuk ke dalam grup yang oleh banyak orang disebut sebagai grup neraka. Ya, kamu tidak salah dengar. Tim Merah Putih harus berjuang di grup D bersama 3 lawan berat, Denmark, India, dan Inggris. Ini jelas bukan grup yang bisa dianggap enteng. Denmark punya ganda putra peringkat 1 dunia, India dengan pasangan Maud Satwik Sairaj Rankireddy dan Chirag Shetty, serta Inggris yang juga tidak bisa dianggap remeh. Dan siapa lawan pertama kita? Inggris. Yap, laga perdana Indonesia akan berlangsung pada hari Minggu, 27 April melawan tim yang dikenal punya gaya permainan cepat dan tidak terduga. Lalu, bagaimana persiapan tim kita menghadapi tantangan super berat ini? Kabar baiknya, PBSI sudah menyiapkan simulasi pertandingan internal di Pelatnas Cipayung sebagai bentuk pemanasan. Hasilnya cukup bikin jantung berdebar. Dalam laga simulasi yang digelar pada Senin, 21 April, tim Raja Wali berhasil menang tipis atas tim Garuda dengan skor 3-2. Dan siapa pahlawan penentunya? Ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto. Dalam pertandingan penuh tensi, Fajar dan Rian sukses menundukkan Shohibul Fikri dan Daniel Martin dalam rubber game yang dramatis. 21-16, 17-21, dan 21-18. Pertandingan ini jadi semacam mini final yang menunjukkan betapa krusialnya kesiapan tim ganda putra dalam ajang sebesar Sudirman Cup. Fajar menyebutkan bahwa simulasi seperti ini sangat penting, karena beda banget antara bermain individu dan beregu. Tekanannya lebih tinggi, dan atmosfer tim benar-benar berperan besar. Bahkan, dia bilang turnamen ini terasa spesial karena terakhir digelar 2 tahun lalu, jadi semacam reuni penuh tantangan buat semua pemain. Yang menarik, dalam simulasi dan persiapan, PBSI juga coba rotasi pemain. Rian latihan bareng Fikri, Fajar sempat dipasangkan dengan Bagas maupun Daniel. Ini bukan sekadar coba-coba, melainkan strategi antisipasi kalau ada pemain yang kurang siap di lapangan nanti. Jadi fleksibilitas adalah kunci, dan siapapun yang dipercaya tampil, harus siap ngasih yang terbaik buat Merah Putih. Dari sektor ganda putra sendiri, Indonesia menurunkan 3 pasangan utama, Fajar Grian, Fikri Daniel, dan Leo Roli Carnando ke Bagas Maulana. Persaingan internal pun makin ketat, karena selain adu kemampuan, turnamen ini juga menjadi ajang evaluasi besar-besaran. Taufik Hidayat, Wakil Ketua Umum PBSI, menyatakan dengan tegas bahwa akan ada sistem promosi dan degradasi pemain setelah Sudirman Cup. Jadi buat para pemain, ini bukan sekadar soal menang atau kalah di lapangan, tapi juga menyangkut nasib karir mereka ke depan. Siapa yang akan tetap di pelatnas? Siapa yang akan digantikan oleh darah muda? Semua akan ditentukan di sini. Rian sendiri mengaku tidak masalah dengan sistem tersebut. Menurutnya regenerasi adalah hal yang wajar dan sehat buat dunia bulu tangkis. Yang penting, semua pemain memberikan performa terbaik. Soal promosi atau degradasi, biarlah menjadi keputusan pengurus. Nah, ngomong-ngomong soal kapten tim, ada yang menarik nih. Fajar sempat menjadi kapten saat Thomas Cup 2024. Tapi untuk Sudirman Cup tahun ini, dia mengisyaratkan ingin gantian, agar pemain lain juga merasakan atmosfer jadi kapten. Lucunya, Gloria Emmanuel Wijaya yang jadi salah satu pemain senior, merespons dengan santai. Saat ditanya soal peluang jadi kapten, dia malah bercanda. Oh, kapten Marvel kali, ya. Ya ampun, suasana serius jadi mencair banget, kan? Tapi jangan salah, meski santai, mereka semua sangat fokus. Tim Indonesia benar-benar mempersiapkan diri secara maksimal. Semua mata tertuju pada pertandingan pertama lawan Inggris.
Kemenangan di laga pembuka bakal jadi suntikan moral besar sebelum menghadapi India dan Denmark. Dua lawan berat yang bisa bikin gugup siapa saja. Sekadar informasi tambahan nih buat kamu, Sobat Badminton. Grup A diisi oleh tuan rumah Cina, Thailand, Hong Kong, dan Aljazair. Grup B mempertemukan Korea Selatan, Taiwan, Kanada, dan Republik Ceska. Sementara grup C menjadi ajang panas antara Jepang, Malaysia, Prancis, dan Australia. Dan grup D, tempat kita berada, bisa dibilang paling keras. Siapapun yang lolos dari sini pantas disebut sebagai kandidat juara. Jadi, buat kamu semua yang setia mengikuti perjuangan bulu tangkis Indonesia, jangan sampai kelewatan satupun pertandingan Sudirman Cup 2025. Semua sudah siap tempur, tapi satu kabar mengejutkan bikin strategi Indonesia di Piala Sudirman 2025 langsung berubah total. Hai, Sobat Catatan Badminton. Selamat datang kembali di channel yang selalu setia ngasih kalian kabar terkini seputar dunia tepok bulu. Dari yang bikin semangat sampai yang bikin deg-degan. Dan hari ini, kita langsung masuk ke berita hangat yang sedang mengguncang jagat bulu tangkis Indonesia. Gregoria Mariska Tunjung dipastikan batal memperkuat tim Indonesia di Piala Sudirman 2025. Yap, kabar ini benar-benar mengejutkan dan bikin banyak fans badminton tanah air bertanya-tanya. Ada apa dengan Gregoria? Langsung saja, kita ke intinya. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Eng Hian, resmi mengonfirmasi bahwa Gregoria tidak akan ikut memperkuat tim Merah Putih di Piala Sudirman yang akan digelar di Xiamen, Tiongkok, dari tanggal 27 April sampai 4 Mei 2025. Alasannya, Gregoria didiagnosis mengalami vertigo oleh tim dokter dan harus menjalani istirahat total selama beberapa hari ke depan untuk pemulihan. Nah, buat kalian yang mungkin belum familiar, vertigo bukan sekadar pusing biasa. Ini adalah kondisi di mana seseorang merasa seperti sekelilingnya berputar-putar, bisa bikin mual, dan jelas nggak memungkinkan buat bertanding di level tinggi seperti Piala Sudirman. Tentu saja, kondisi ini bikin PBSI harus bergerak cepat mencari pengganti. Dan nama yang naik ke permukaan adalah Esther Nurumi Triwardoyo. Yap, adik dari atlet tunggal putra Indonesia, Chico Aura Dwi Wardoyo ini dipercaya untuk mengisi slot yang ditinggalkan Gregoria. Kabar ini langsung dikonfirmasi oleh PBSI dan bahkan sudah mendapatkan lampu hijau dari Badan Bulu Tangkis Dunia, alias BWF. Dengan begitu, komposisi tunggal putri Indonesia kini mengandalkan Putri Kusuma Wardani sebagai andalan utama, dan Esther sebagai pemain kedua. Sebenarnya, isu ketidakhadiran Gregoria ini sudah tercium sejak hari Senin, 21 April. Saat itu, PBSI menggelar simulasi pertandingan Piala Sudirman di Pelatnas Cipayung, dan Gregoria tidak terlihat di lapangan. Padahal, dia seharusnya bermain membela tim Raja Wali menghadapi Putri Kusuma Wardani dari tim Garuda. Tanda tanya pun mulai bermunculan, hingga akhirnya konfirmasi resmi dirilis ke publik. Gregoria sendiri merupakan salah satu pilar penting tim bulu tangkis Indonesia. Dengan usia 25 tahun dan menduduki peringkat kelima dunia di sektor tunggal putri, kehadirannya jelas diharapkan bisa mendongkrak kekuatan tim. Apalagi, Gregoria punya pengalaman memperkuat Indonesia di ajang yang sama pada tahun 2019 lalu. Jadi, mundurnya dia jelas merupakan kehilangan besar. Namun, di balik kabar buruk ini, muncul secercah harapan lewat sosok Esther. Walaupun baru menjalani 2 turnamen sepanjang tahun 2025 ini, penampilannya cukup menjanjikan. Di ajang Ruichang China Masters bulan Maret lalu, Esther berhasil tembus hingga babak semifinal, sebelum dihentikan oleh pemain tuan rumah, Han Qian 11. Setelah itu, dia ikut serta di kejuaraan Asia 2025, meskipun harus langsung tersingkir di babak pertama oleh Ratu Bulu Tangkis India, Pusar Lave Sindhu. Tentu saja, kesempatan ini bisa jadi momentum besar bagi Esther untuk membuktikan kapasitasnya di level internasional. Di Piala Sudirman nanti, lawan-lawannya bukan kaleng-kaleng. Ada Line Kjærsfeldt dari Denmark, juara Eropa 2025, dan PV Sindhu dari India yang sudah kenyang pengalaman di turnamen besar. Beralih ke skuad lengkap Indonesia di Piala Sudirman 2025, sektor tunggal putra diisi oleh Jonathan Christie sebagai andalan utama. Jojo, yang dikenal dengan mental baja dan semangat pantang menyerah, akan didukung oleh Alwi Farhan serta pemain muda berbakat Muhammad Zaki Ubaidillah. Di sektor ganda putra, Indonesia menurunkan 3 pasangan unggulan. Ada Fajar Alfian berduet dengan Muhammad Rian Ardianto, kemudian pasangan eksplosif Muhammad Shohibul Fikri dan Daniel Martin, serta Leo Roli Carnando dan Bagas Maulana yang dikenal dengan permainan cepat dan bertenaga.
Untuk ganda putri, pasangan utama adalah Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi. Mereka akan disokong oleh duet Siti Fadia Silva Ramadhanti dan Lani Tria Mayasari. Menariknya, Fadia juga akan turun di sektor ganda campuran bersama Dejan Ferdinansyah. Sementara itu, sektor ganda campuran Indonesia makin solid dengan hadirnya pasangan pelatnas Rinov Rivaldi dan Pita Haningtyas Mentari, serta duet non-pelatnas yang cukup berpengalaman, Rehan Naufal Kusarjanto dan Gloria Emmanuel Widjaya. Dengan komposisi ini, Indonesia yang tergabung di grup D bersama Inggris, India, dan Denmark, jelas harus tampil all out sejak pertandingan pertama. Grup ini bukanlah grup yang mudah, karena semua lawan memiliki kekuatan merata dan sulit ditebak. Tapi, Indonesia datang sebagai unggulan kedua, dan itu artinya harapan publik cukup tinggi. Kehilangan Gregoria memang menjadi kabar yang mengejutkan sekaligus disayangkan. Namun, seperti kata pepatah, di balik kesulitan pasti ada peluang. Bagi Esther, ini adalah panggung besar yang bisa menjadi titik balik karirnya. Bagi tim Indonesia, ini adalah ujian untuk tetap solid dan fokus dalam misi membawa pulang supremasi Piala Sudirman. Dan buat kamu para pecinta bulu tangkis, jangan lupa terus dukung tim Indonesia, pantengin jadwal pertandingannya, dan ramaikan semangat badminton tanpa batas. Karena satu hal yang pasti, semangat Garuda takkan pernah padam. Oke, sobat catatan badminton, itu dia update terbaru dari dunia bulu tangkis Indonesia. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini supaya kamu nggak ketinggalan kabar-kabar seru lainnya dari jagat badminton. Sampai jumpa di video berikutnya, dan salam smash!